Setiap kita punya inspirasi dan motivasi. Melalui inspirasi dan motivasi, kita punya semangat atau spirit itu sendiri. Semua itu tidak ada artinya ketika kita tidak melakukan tindakan atau action. Begitupun kita sebagai seorang YouTuber. Namun, tak sedikit di antara kita siap menerima proses itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi gagasan dengan teman-teman tentang pertanda-pertanda kita sebagai seorang YouTuber yang kurang atau tidak mencintai suatu proses. Ikuti ya video kali ini, jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara kita selalu melihat keberhasilan orang ditengok dari apa yang sudah terhasilkan, atau selalu lebih dominan melihat hasilnya, kurang menengok pada proses menuju hasilnya. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa sebagai seorang YouTuber, dengan melihat beberapa channel yang ada di luar sana yang sudah besar ya, bisa jadi semuanya memang harus kita akui semua itu butuh proses. Tak jarang di antara kita lebih condong berburu jalan instan dibalik memahami dan mencintai proses itu sendiri. Nah, oleh sebab itu teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berusaha kembali mengingatkan kepada teman-teman melalui beberapa pertanda-pertanda kita sebagai seorang YouTuber yang kurang atau tidak mencintai suatu proses itu sendiri. Langsung saja ya teman-teman, pertanda-pertanda apa kita seorang YouTuber yang tidak atau kurang mencintai suatu proses? Yang pertama, selalu mengeluh. Nah, selalu mengeluh ini bisa jadi kita miliki sebagai seorang YouTuber yang belum memasuki apa yang disebut dengan monets, atau kita-kita yang masih berkembang, atau kita-kita yang bisa dikatakan sebagai pemula. Nah, selalu mengeluh, sedikit-sedikit mengeluhkan tentang subscribe, mengeluhkan tentang jam tayang, atau merasa sulitnya untuk menjadi seorang YouTuber yang tidak semudah kata-kata. Ya, yang jelas memang harus kita akui bersama teman-teman, konten kreator video di YouTube dengan kreativitas lain itu sangat berbeda ya. Misalnya ambil contoh, kalau menulis itu di del atau dihapus dengan santainya kita bisa di belakang layar. Tapi kalau sudah seperti ini misalnya di depan kamera juga bukan perkara yang mudah kan. Kadang apa yang di dalam pemikiran kita sudah tersusun rapi, sistematis dan kronologis, kenyataannya ketika di depan kamera ngeblank. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan bagian daripada masalah. Apakah kita harus mengeluh? Ya, sejatinya jangan mengeluh teman-teman. Kita bisa menjadi ahli karena kita harus berproses, kita harus belajar tanpa jeda, terus mengulang dan mengulang. Tidak harus mengeluh. Mengeluh dan mengeluh itu justru akan memperburuk kondisi kejiwaan kita, malah memperburuk inspirasi dan motivasi yang sejak awal kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang YouTuber. Jadi kata kuncinya, bagi kita yang suka mengeluh, itu merupakan pertanda pada diri kita bahwa kita tidak mencintai proses, ya. Jadi artinya kita harus tetap maju tanpa harus mengeluh, ya, mengeluh atau ngeroweng atau dikit-dikit, wah kayaknya begini, kayaknya begitu, wah kayaknya ini masih kecil dan lain sebagainya, yaitu ya. Jadi salah satu tandanya itu adalah suka mengeluh. Selanjutnya, pertanda bagi kita seorang YouTuber yang kurang mencintai suatu proses itu tidak bersyukur. Artinya, bagaimana kita bisa bersyukur kalau sedikit-sedikit mengeluh, sedikit mengeluh. Padahal teman-teman, di luar sana itu banyak loh teman-teman kita yang pemula, yang mengawali dari nol, terus kemudian subscribe-nya juga berproses, menuju monet juga berproses. Banyak kok di luar sana. Kenapa kita harus mengeluh sehingga mengabaikan yang namanya tidak bersyukur ya. Jadi teman kita itu banyak teman-teman, bahkan ribuan, bahkan miliaran ya di dunia ini, karena YouTube ini tidak hanya di Indonesia tetapi di semua negara ya, seperti itu.
Jadi menurut saya kurangnya bersyukur ini tidak kemungkinan karena banyaknya kita mengeluh ya. Banyak kok di luar sana orang yang tegar, bahkan bisa melampaui subscribe, melampaui jam tayang, tetapi dengan proses itu sendiri. Jadi bersyukurlah ya. Artinya kita sudah memasuki the new normal. Kemudian kita sudah sadar hadirnya teknologi, kita harus mampu produktif, yaitu merupakan kelebihan kita bersama ya. Tinggal kita mengembangkan. Jadi tetap bersyukur teman-teman ya. Meskipun kita belajar kesulitan, meskipun kita harus percaya diri, intinya kita harus pada titik bersyukur. Jadi jangan tidak bersyukur. Kalaupun tidak bersyukur ini terjadi, berarti itu bagian tanda-tanda kita sebagai seorang YouTuber yang tidak mencintai suatu proses. Itu ya yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, pertanda kita sebagai seorang YouTuber yang tidak mencintai proses itu terlalu mudah stres. Nah, kenapa saya katakan terlalu mudah stres? Bisa jadi sedikit-sedikit masalah, lihat jam tayang yang kurang, misalnya kayak saya ini jam tayang kurang, ya saya sambil lalu saja begitu ya. Karena begini teman-teman, segala sesuatu tuh kalau dijenggiling, jenggiling itu, kita pikir terus menerus, kemudian fokusnya itu saja, pada ada pekerjaan lainnya harus kita selesaikan, pemikiran kita sepaneng, jadinya kaku, malah nggak fokus, jadinya itu malah ambiar, bubar gitu jadinya. Jadi kita nyantai saja, kita relax saja, jangan sampai kita stres gara-gara apa yang menjadi keinginan kita itu tidak segera terrealisasi. Perlu kita pahami bersama teman-teman, semua impian kita, semua harapan kita itu melalui proses. Siapa tahu di balik proses itu sejatinya kita akan memahami bahwa diri kita itu sebetulnya punya kelebihan dan kekurangan. Melalui diri kita yang tidak stres, kemungkinan kita akan paham potensi-potensi yang sekiranya layak kita kembangkan. Nah, kalau kita stres, gimana kita memahami potensi-potensi yang kita miliki sekiranya untuk kita kembangkan, kan begitu ya. Jadi intinya setiap masalah jangan dikit-dikit membuat kita stres, malah justru itu akan menutup ide-ide positif yang sekiranya bisa kita kembangkan. Seperti itu teman-teman. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya pertanda yang keempat bagi kita seorang YouTuber yang tidak mencintai proses itu merasa diri ini tidak beruntung. Nah, merasa diri ini tidak beruntung, merasa diri ini tidak hoki, itu justru memperburuk kondisi psikologis kita ya. Artinya begini, ya sudah, kalau dunia per-YouTubean menjadi pilihan kita, kemudian istilahnya sudah menjadi hari-hari kita untuk mengembangkan diri, membuat diri kita berkreativitas, selama itu positif, kenapa tidak gitu ya. Jadi artinya di sini jangan mengkungkung diri atau istilahnya membatasi diri bahwa kita kurang beruntung, kurang hoki, itu justru akan mematikan suatu kreativitas yang sekiranya bisa kita miliki, bahkan kita kembangkan demi kemajuan, perkembangan skill yang sekiranya kita miliki. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang menjadi salah satu indikator pertanda kita tidak mencintai proses sebagai seorang YouTuber adalah mudah menyerah. Nah, pointer yang kelima ini merupakan suatu indikator bahwa kita merupakan nyata-nyata kalau kita itu menjadi pribadi yang tidak menghargai proses. Lah, gimana? Lah, mudah menyerah. Belum apa-apa menyerah, begitu ya. Putus asa, kemudian stres sendiri, kemudian tidak bersyukur, gelisah sendiri. Nah, itu ya menurut saya ini jangan teman-teman. Sudahlah, di dunia per-YouTubean ini kita jalani dengan bahagia, kita jalani dengan senang sambil belajar, kan begitu ceritanya. Jadi jangan sepaneng gitu ya, nyantai saja supaya kita bisa memiliki sebuah ide-ide yang sekiranya bisa kita keluarkan untuk perkembangan channel kita bersama.
ya, seperti itu. Jadi kalau menyerah ini ya, pertanda menyerah ini yang kelima ini biasanya ya mohon maaf ya buat adik-adik yang ada di luar sana yang baru bergabung menjadi seorang YouTuber maksudnya, itu tidak gampang menyerah karena biasanya rata-rata kan adik-adik saya yang ada di sana itu menggunakan baper ya, bawa perasaan, tolong dong kak diberikan subscribe biar saya cepat banyak, kemudian segera monet, ini semua demi orang tua dan lain sebagainya. Jadi pesan saya adik-adik ya, tetap semangat ya, jangan menyerah ya. Nah, sekiranya melalui 5 pertanda kita sebagai seorang YouTuber yang tidak mencintai proses ini sebagai pengingat kita bersama supaya kita terus maju, pantang menyerah, dan sadar akan hadirnya sebuah proses. Karena bagaimanapun juga dalam proses pencapaian kehidupan termasuk pencapaian seorang YouTuber tidak bisa yang namanya bebas dari proses. Semua berproses. Semoga kita-kita yang mengindahkan mencintai proses akan diberikan kelapangan dalam berpikir, kelapangan hati dalam menerima apapun yang sudah kita upayakan. Semoga channel-channel kita semua laris manis dukungan dan kita maju terus berkarya selama itu demi kebaikan kita bersama. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini memberikan manfaat kita semua dan terus semangat berkarya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.